Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Norma siang ini? Alhamdulillah sehat, kabarnya baik. Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan sibuknya luar biasa, tapi masih tetap semangat ya Bu. Iya, benar sekali Bu Norma. Ya, siang ini apa yang bisa saya bantu Bu Norma? Begini Bu, saya di sekolah itu sedikit ada masalah dengan murid-murid saya. Dan saya minta bagaimana jalan keluarnya, saya mau bicarakan sama Ibu. Iya Bu, masalah apa ya itu Bu ya? Begini Bu, saya itu kan di kelas saya itu ada anak yang yang kurang fokus dengan pembelajaran dan apalagi kalau saya masuk di jam terakhir, itu biasanya anak itu sangat sulit untuk fokus. Apalagi biasa Bu ya, kalau kita sudah di jam terakhir itu anak-anak biasa pada bergabung sudah semua lelahnya, ngantuknya dan sebagainya. Terkadang Bu, saya masuk, anak-anak bilang begini, Bu, jam kos aja ya. Nah, saya kan di situ karena kita kan tugas kita kan mengajar. Nah, kira-kira gimana itu Bu? Solusinya itu yang saya ingin curhatkan kepada Ibu. Oh, gitu ya Bu ya. Jadi Ibu ini Ibu Norma pengen mencari solusi Iya bagaimana agar betul. jam terakhir ini lebih menarik buat anak-anak Betul. seperti itu Bu Iya ya. betul. Jadi menurut Ibu yang Ibu inginkan setelah kita selesai coaching ini, Ibu bisa Iya. Ibu Iya bisa Bu. apa Bu? Eh, setelah saya mendapatkan masukan dari Ibu, saya ingin bagaimana sih untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus murid itu agar belajar lebih baik. Saya ingin saya ingin membantu anak untuk lebih fokus kepada pelajaran yang saya berikan meskipun itu ada di jam terakhir, Bu. Itu yang tujuan saya atau yang saya inginkan, kefokusan anak tadi. Baik Bu, saya sudah memahami keinginan akhir Ibu setelah coaching ini. Ya, untuk untuk masalah meningkatkan konsentrasi atau fokus murid pada jam terakhir, menurut Ya, Ibu kesempatan apa yang sudah Ibu miliki sekarang? kesempatan yang sudah saya miliki atau yang sudah saya laksanakan di kelas itu, pertama saya memberikan sebelum pembelajaran itu biasa saya saya memberikan apa sih yang membuat anak-anak ini tertarik. Nah, jadi saya berusaha terkadang Bu, saya misalnya memberikan apresiasi, memberi tugas, kemudian terkadang saya beli dari kantin bonbon misalnya. Terus siapa yang bisa nanti saya kasih bonbon atau dan lain sebagainya supaya mereka itu bisa tertarik, bisa kembali fokus. Itu Bu yang sudah saya lakukan. Dan ketika Ibu melaksanakan itu ya, menarik minat mereka dengan hadiah-hadiah kecil, Iya bagaimana betul. tuh skala pencapaian Ibu? Apakah anak-anak itu konsentrasi dan fokusnya tercapai atau Baik Bu. bagaimana? Iya, kalau kita berbicara masalah skala itu sepertinya masih rendah Bu ya, masih karena apakah itu dari cara saya yang masih perlu perbaikan karena saya sudah menempuh segala cara Bu ya, mungkin kita sudah paham sama-sama guru kita. Tapi anak itu masih tetap aja tidak belum bisa fokus seperti yang kami harapkan. Begitu Bu. Baik Bu, jadi menurut Ibu masih tingkat keberhasilannya masih belum terlalu tinggi gitu Bu ya? Betul. Tapi Ibu menemukan nggak ya kekuatan dari yang Ibu miliki untuk meningkatkan konsentrasi fokus murid di jam terakhir terutama itu Bu? Iya. Kalau kekuatan itu, misalnya tadi saya berusaha memberikan pembelajaran yang menyenangkan, menyenangkan untuk murid.
Ya, namun kembali lagi kepada apa namanya fokusnya itu. Tapi saya lihat karena itu saya alami Bu ya, saya alami di sekolah dan murid saya itu memang terkadang apa namanya saking sulitnya konsentrasi dan saya sudah kebetulan saya wali kelasnya. Itu sudah saya berkonsultasi dengan wali kelas dengan orang tuanya. Memang anak itu sepertinya tertutup Bu, tertutup dari apa kayak kurang bergaul begitu. Jadi dia itu fokusnya kepada dirinya sendiri. Oh, berarti mungkin nggak semua murid Bu ya? Cuma ada Enggak beberapa semua, gitu ya? iya ada beberapa orang aja ya. Jadi menurut Ibu dari yang sudah Ibu lakukan tadi, hambatan apa yang menghalangi Ibu dalam meraih tujuan yang Ibu inginkan? Dan kira-kira apa solusinya? Pertama hambatan itu sebenarnya dari apa dari murid itu sendiri sih Bu, karena mungkin apa belum begitu direspon sama orang tuanya ya. Kemudian solusinya kalau menurut saya itu pertama yang sudah saya lakukan adalah kerjasama dengan orang tua Bu, dengan orang tua, kemudian kepala sekolah dan guru BK itu sudah saya apa namanya sudah saya ajak kerjasama. Saya rasa itu bisa memberikan solusi saya sedikit tentang masalah saya, Bu. Iya, benar Bu ya, kolaborasi itu Bu ya, penting sekali. Benar Betul. Bu. Baiklah, saya ingin menanyakan tindak lanjutnya ya, ketika Ibu mengalami masalah dan Ibu juga sudah mencoba mencari solusinya, rencana Ibu apa saja yang akan Ibu kerjakan untuk meningkatkan konsentrasi dan fokus murid pada jam-jam terakhir? Rencananya saya itu begini, Bu, dalam pembelajaran itu karena anak ini mungkin merasa apa namanya kurang konsentrasi itu kalau di kelas, jadi saya berusaha untuk membawa dia keluar dari kelas, misalnya di taman atau bahkan yang Ibu sampaikan tadi di perpustakaan, ya saya bawa ajak dia ke sana supaya suasana hatinya itu bisa apa? Bisa kembali fokus mungkin begitu Bu. Siapa tahu karena suasana berbeda dia bisa fokus. Seperti itu yang bisa saya lakukan Bu. Baik Bu, berarti rencana Ibu siang-siang nih asik nih belajar di luar Iya gitu Bu ya. betul. Luar biasa itu sangat menginspirasi Bu. Mungkin ini prioritasnya Bu, belajar di luar atau belajar di perpustakaan, yang mana tuh yang prioritas Bu? Kalau saya lihat sih enaknya belajar di perpustakaan Bu, karena di perpustakaan itu apalagi di tempat saya kan kebetulan syukur alhamdulillah perpustakaannya itu asik karena memang di dalamnya itu banyak buku-buku bacaan yang sudah disiapkan. Jadi terkadang anak-anak itu memang menawari ke saya Bu, kita di perpus aja Bu. Di sana kita mau baca-baca apa buku cerita. Kebetulan kan saya di sini Bu guru bahasa. Jadi pas kalau misalnya masalah puisi atau cerpen anak-anak memang saya bawa ke perpustakaan, terutama di jam terakhir itu tadi. Wah, luar biasa sekali Bu. Saya juga senang tuh kalau ke perpustakaan di jam terakhir. Iya Bu. Iya Bu. Jadi adakah Bu ukuran keberhasilan dari rencana Ibu yang sudah Ibu sebutkan tadi? Baik. Kalau ukuran keberhasilan seperti yang saya sampaikan tadi itu apa mungkin belum terlalu maksimal Bu ya. Mungkin kami akan melihat 2 minggu, 3 minggu apakah itu sudah apa kalau sudah berjalan dengan baik, mungkin di situ baru kita bisa melihat targetnya begitu Bu. Tapi untuk saat ini mungkin masih di bawah harapan begitu Bu. Saya doakan Bu ya berhasil. Amin. Terima kasih Bu. Iya, terakhir Bu, ini soal ini ya, komitmen. Bagaimana komitmen Ibu dengan rencana yang tadi Ibu lakukan untuk membawa anak-anak belajar di perpustakaan ketika jam terakhir? Iya. Komitmen saya yang pertama karena tujuan saya tadi di awal adalah ingin membuat anak tadi bisa fokus dan bisa konsentrasi. Jadi saya fokusnya kepada bagaimana bisa membawa anak ini kembali kembali fokus supaya dia bisa mencapai kebahagiaan kebahagiaan
dan keselamatannya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Saya rasa itu, Bu. Luar biasa sekali Bu Norma. Dan siapa yang kira-kira yang dapat membantu Ibu agar memegang komitmen itu, Bu? Ya, yang jelas, yang pertama itu pasti petugas perpustakaan, Bu ya. Kita kerjasama dan sewaktu-waktu selain petugas perpustakaan juga dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya kita minta izin dulu kan, Bu. Nah, kemudian itu dengan kerjasama juga dengan orang tua murid. Terkadang kalau di sekolah saya itu ada orang tua murid loh Bu yang begini, Bu bolehkah kalau di literasi itu Bu ada orang tua murid itu membawa buku ke sekolah, Bu bolehkah Bu anak saya bawa buku ini dia senang baca ini, oh boleh Bu. Jadi kami simpan di perpustakaan sebagai bahan bacaan gitu Bu. Wah, sangat menyenangkan sekali kolaborasi dan orang tuanya, Bu ya. Lalu pertanyaan terakhir ini, Bu, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini? Tindak lanjutnya pertama saya ingin melaksanakan ini sesuai dengan secara bertahap ya, secara kontinu dan kalau bisa nanti kapan-kapan Bu Desi saya kalau ada masalah saya bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Ibu ya. Waduh, Mungkin sangat itu saya senang ingin sekali. menyambung obrolan kita ini supaya jangan berhenti sampai di sini seperti itu Bu. Betul sekali Bu, insya Ya. Allah saya siap. Amin, amin. Jadi saya ulangi sedikit ya, dari tujuan Baik, Bu. Ibu tadi ingin meningkatkan konsentrasi atau fokus murid pada jam-jam Ya, terakhir. Dan betul, Bu. alhamdulillah kita sudah menemukan solusi, yaitu Ibu akan selain Ibu tadi memberikan hadiah-hadiah kecil Iya, agar betul. mereka meningkatkan ini ya minat Minat. mereka. Iya, betul. Kemudian Ibu juga mengajak belajar di luar, Iya, bahkan betul, Bu. mengajak mereka belajar di perpustakaan. Karena perpustakaan tuh tempat yang nyaman ya buat mereka. Betul, Alhamdulillah tempat kan itu. belajar ya. Ya, dan kolaborasi yang saya catat juga dari Ibu, kolaborasi dengan orang tua sudah terjalin dengan luar biasa. Betul, betul, makasih Bu. Ya, saya doakan Bu, semoga murid-murid Ibu yang enggak semua tadi ya, yang beberapa itu bisa bisa meningkat konsentrasi dan fokusnya, terutama pada jam-jam terakhir. Iya, Bu. Semangat Bu Norma. Iya, Bu, terima kasih Bu. Ya, Pak Barto mohon maaf kita kayaknya kelebihan 2 menit, tapi nggak apa-apa ya 10 sampai 15 menit. Oh iya, terima kasih Bu. Ayo silakan Ya. Pak Barto. Pak Barto mana ya? Kok nggak ada suaranya? Pak Barto. Oh ya. Oh iya. Oke. Saya belum ini. Saya pencatat waktu ya dari 14.21 sampai 14.31 atau boleh lebih sampai 14.34 sampai 15 menit molornya. Ini Pak Barto ini siapa yang